Mulai ya, Mbak dan Mas. Silakan videonya diaktifkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Murfiana, hari ini mau belajar apa Murfiana? Yuk, agak cepat. Oke, heksa, hari ini mau belajar apa heksa? SDLKI, Bu. Oke, SDKI ya, kepanjangannya apa SDKI? Standar Diagnosis Perawatan Indonesia. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Joko Prayitno, proses keperawatan tahapannya apa saja? Pas, bilang kalau nggak tahu bilang aja Mas. Lupa, Bu. Oke, Murfiana, proses keperawatan tahapannya apa saja? Pengkajian, diagnosa keperawatan, evaluasi, implementasi, sama rencana. Kebolak-balik ya, perasaan wingi wis siji-siji saya responsi ya. Yang kemarin jangan hilang ya. Terserah pakai jembatan keledai apa-apa ya, bukan yang hafalan hari ini hafal besok enggak ya. Oke, saya ulangi. Nanda Kusuma, proses keperawatan apa saja? Itu masih di mute, Mbak. Perencanaan, pengkajian, lupa Bu. Oh, Kuncoro, apa Kuncoro proses perawatan? Pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Sip. Saya ulangi ya, proses keperawatan ada pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi atau perencanaan ya, implementasi atau pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Saya ulangi, pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi. Oke, Ifai, diulangi Ifai. Pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi. Oke, intervensi ya. Ini Bu. Ya, oke. Intan Nurjana. Halo Intan. Iya, Bu. Videonya kenapa Mbak? Kameranya nggak bisa, Bu. Oke, yuk proses perawatan apa saja? Pengkajian, diagnosa, implementasi, Intervensi dulu. Pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi. Ya, yang lain sambil masuk ke hati ya. Ini adalah inti dari proses belajar metokep, nek ora apal-apal akhirnya jadi bingung kit awal. Rido, halo Rido, diulangi proses perawatan. Proses keperawatan, pengkajian, intervensi, perencanaan. Saya nggak bisa lihat wajah, malah keluar ya dia ya. Oke, Joko Prayitno diulangi Mas Joko. Pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi. Rido diulangi, wajahnya nggak kelihatan Mas. Putri kon deleng na tembok apa kayak kon deleng apa dinding? Apa sih atap ya? Di kamar Bu. Hah?
pengkajian, intervensi, perencanaan, implementasi, evaluasi. Pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi. Ulangi. Pengkajian, diagnosa, intervensi, perencanaan, implementasi, evaluasi. Ya, nama lain intervensi apa? Identifikasi. Intervensi perencanaan. Kisti Indah, yuk diulangi proses keperawatan. Proses keperawatan, pengajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Ya, Nanda. Proses keperawatan, pengkajian, diagnosa, intervensi atau perencanaan, implementasi, evaluasi. Alda. Proses keperawatan yaitu antara lain pengkajian, diagnosa, intervensi atau perencanaan, kemudian implementasi dan evaluasi. Sip, oke. Mutmainah belum ya? Belum, Bu. Ya, yuk proses perawatan. Proses keperawatan yaitu pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Oke. Lah hari ini kemarin kan sudah belajar pengkajian sama Putri tuh yang ada 11 pola Gordon, sing kon ngapalnya siji-siji. Ya nggak sih? Ada pola pemeliharaan kesehatan, pola nutrisi, ya kan? Kalau BAB apa? Eliminasi, jalan-jalan ke Ritamol, apa? Pola aktivitas. Poin simi ya jadi kelalen lah ya, anu berlanjut, nang nek kelalen kabeh angel sinaune. Yang hari ini kita mau belajar tentang SDKI. Bagaimana sih menetapkan diagnosa keperawatan? Lah di kita ada dua. Ada yang pakai SDKI. SDKI itu dari PPNI, ya, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Dan ini kalian wajib punya. Ibaratnya orang Islam, kitabnya adalah Al-Quran. Kalian semua udah punya, ya. Lah kalau perawat kitabnya ini SDKI. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, dan nanti untuk yang diagnosa ada yang namanya Nanda yang dari luar negeri ya, North American Nursing Diagnosis Association. Itu juga kalian harus beli, wajib beli, nggak boleh pinjem, nggak, karena masing-masing punya sendiri. Masa sih Al-Quran mau pinjem terus, kan nggak, harus beli ya, per masing-masing anak. Kalau Putri punten biasanya beli yang palsu ya, memang di Shopee gitu, beli di Shopee. Ya kan tinggal apa sih, entah itu palsu entah enggak ya gitu, tapi insya Allah isinya sama gitu ya. Oke, Putri langsung lanjut materi, pemberian materi. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu ya. Oke, ini materi dari Bu Murni terkait dengan SDKI. Ya, kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Ini PPT dari Bu Murni. Putri coba terangkan ya. Jadi nanti belajar tentang kenapa sih menggunakan buku SDKI, tujuannya apa, landasan hukumnya apa, ketentuan umumnya bagaimana, ketentuan khusus. Mungkin nanti Putri lebih detail di ketentuan khusus ya, karena nanti lebih ke aplikasi bagaimana menggunakan buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Oke. Jadi latar belakangnya sebelum ada SDKI untuk membuat diagnosa keperawatan itu biar namanya seragam ya, antara perawat sing nang Rumah Sakit Margono, perawat sing nang Rumah Sakit Kardinah Tegal, perawat yang di Rumah Sakit Bumiayu itu nama masalah pasien itu sama. Mudah nggak? Ibaratnya namanya sedih ya sedih semua di semua rumah sakit namanya sama. Mudah ya? Ibaratnya ada diagnosa berduka cita misalnya ya namanya sama. Bukan yang, oh di Margono namanya depresi, di Rumah Sakit Tegal namanya berduka cita, enggak. Tapi dengan adanya buku-buku ini, itu nama masalah pasien jadi terstandar. Antar semua rumah sakit itu sama, gitu ya.
Awalnya dulu kita pakai yang namanya Nanda, buku apa sih diagnosa yang memang itu kita mengadop dari luar negeri. Nah, kalau SDKI memang buatan sendiri ya, PPNI yang membuat seperti itu. Lah, tapi karena kalian masih jadi mahasiswa, jadi harus tahu semuanya dong. Ada SDKI, ternyata ada juga Nanda, gitu ya. Oke. Lah, standar asuhan keperawatan ini ada standar diagnosis, intervensi, dan standar luaran. Yang hari ini kita belajar tentang SDKI yang standar diagnosis. Nantinya di perencanaan, yang namanya rencana ada dua, ada menetapkan tujuan dan kriteria hasil, ini di luaran, dan satunya adalah menetapkan intervensi. Oke, tujuan SDKI yang pertama adalah menjadi panduan atau acuan bagi perawat dalam menegakkan diagnosa. Jadi ya semua rumah sakit panduannya untuk menegakkan masalah pasien sama gitu. Terus meningkatkan otonomi perawat, memang kita perawat itu fokusnya ke respon pasien terhadap masalah kesehatan. Jadi ketika misalnya sakit tipus, responnya pasien apa sih? Nah, itu fokus kita di situ. Mudah ya, oh pasien sakit usus buntu, responnya pasien apa sih? Oh nyeri perut. Nah, itu berarti yang diurusi oleh kita. Terus pasien misalnya makannya jadi terganggu, lah urusan makan tadi yang jadi urusan kita. Itu perawat ya. Terus memudahkan komunikasi intraprofesional dan interprofesional dalam penggunaan istilah yang seragam dan terstandarisasi. Ya kalau kita semuanya sudah pakai SDKI dan semua rumah sakit sama, ya otomatis dokter orang bingung-bingung lagi. Oh dengar kata-kata nyeri akut, oh itu diagnosa keperawatannya kalau perawat gitu. Kalau zaman dulu kan mungkin masih asing ya, tapi kalau sudah semua rumah sakit sama, akhirnya semua dokter pun akhirnya jadi tahu. Terus jelas ya untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Terus landasan hukum, Putri lewati saja ya, jelas lah ada aturan hukumnya terkait dengan penggunaan SDKI ini. Yang jelas adalah Undang-Undang 38 tentang keperawatan maupun 36 tentang kesehatan maupun Permenkes ini tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat. Ini saya juga lewati saja. Nah, ketentuan khusus SDKI. Ya, apa sih yang dimaksud dengan diagnosis keperawatan? Jadi di sini diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon pasien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Jadi yang namanya diagnosa keperawatan adalah responnya saya terhadap masalah kesehatan saya. Mudah nggak? Contohnya misalnya ada pasien yang dia sakitnya misalnya jantung. Mudah ya? Nah, berarti yang namanya diagnosa keperawatan adalah respon pasien terhadap masalah penyakit jantung. Responnya apa sih? Oh, ternyata responnya pasien jadi sesak nafas. Nah, itu nanti banyak gejala yang dirasakan pasien, kita kumpulkan, namanya adalah diagnosa keperawatan. Gitu ya. Nah, nanti bisa aktual maupun potensial. Aktual itu sudah terjadi, kalau potensial berisiko, jadi belum terjadi ya. Jadi si SDKI ini adalah untuk menentukan respon pasien, responnya itu bisa juga respon dari pasien, keluarganya atau masyarakat ya, terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan pasien. Oke. Lanjut ke klasifikasi diagnosa keperawatan. Oke, ini yang penting, kudu hafal. Jadi, untuk diagnosis keperawatan, kategorinya itu ada 5. Ya, kategori itu apa sih, Putri? Kategori itu ya ibaratnya kayak kolom-kolom ya. Oh, ini loh kategori diagnosa keperawatan untuk fisiologis. Fisiologis seperti kaitannya dengan fungsi tubuh kita. Yang kedua adalah psikologis, berarti kaitannya dengan emosi, psikis ya. Yang ketiga adalah perilaku, ya kategori perilaku. Yang keempat adalah kategori relasional. Yang kelima adalah kategori lingkungan. Kalau di Nanda nanti namanya domain ya, tapi kalau di SDKI namanya adalah kategori. Yuk silakan 1 menit menghafalkan 5 macam kategori di SDKI. Kategori fisiologis, kategori psikologis, kategori perilaku, kategori relasional, dan yang terakhir kategori lingkungan. Fisiologis, psikologis, perilaku, relasional,
lingkungan. Mudah sampai sini? Halda ngobrol sama siapa, Halda? Sama adik, Bu. Hah? Sama adik? Mau ngobrol sama adik apa mau kuliah sama saya? Sama ibu, Bu. Ini adiknya lagi ditinggal, Bu. Mana tunjukin? Saya pengen lihat. Tuh, sudah lari, Bu. Takut, Bu, sama orang, Bu. Nah, terus katanya ditinggal. Dia sama siapa dong? Itu kan tadi Ibu suruh bilang nunjukin. Nah, itu keluar, Bu. Nah, iya, terus adikmu mau sama siapa itu? Di luar, Bu, sama teman-teman, Bu. Nah, dari tadi nggak disuruh sama teman-temannya. Kamu lagi kuliah, senyum-senyum. Ngobrol dewek, ya. Oke, sudah hafal ya? Ibu. Nanti saya tesnya nanti aja. Terus untuk subkategori, untuk yang fisiologis ada respirasi, pernapasan, sirkulasi nanti kaitannya dengan jantung, nutrisi cairan, eliminasi kaitannya dengan BAB, BAK, aktivitas dan istirahat, neurosensori, reproduksi, dan seksualitas. Untuk psikologis ada nyeri dan keamanan, integritas ego, pertumbuhan perkembangan. Untuk perilaku ada kebersihan diri, penyuluhan dan pembelajaran. Untuk relasional ada interaksi sosial dan lingkungan, ada keamanan dan proteksi. Oke, mungkin sekilas dulu. Halda, bisa apa lurung Halda kategori dari SDKI? Ada 5. Boleh sambil Insya minum? Allah, Bu. Silakan Halda. Teman-teman juga boleh sambil minum ya. Kategorinya terdiri dari 5, yaitu tadi adalah fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan. Oke. Saya cek dulu ya. Joko Prayitno, silakan. Kategori diagnosa perawatan ada 5, fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, lingkungan, Bu. Oke, sip. Oke, lanjut ya. Macam-macam diagnosis keperawatan. Jadi ada diagnosis perawatan negatif, positif negatif itu artinya yang sakit gitu ya. Kalau yang positif berarti yang pasien menunjukkan perbaikan gitu ya. Langsung saja ke ada aktual, ada resiko, ada diagnosa promosi kesehatan. Jadi kalau di diagnosa aktual itu sudah terjadi ya, ibaratnya pasien ngomong ya sudah ada gejalanya, sudah ada tanda dan gejalanya. Mudeng ya, itu aktual. Kalau resiko berarti belum terjadi, hanya baru resiko. Kalau promosi kesehatan ini menunjukkan apa sih perbaikan ya, jadi menunjukkan kesejahteraan. Nah, di sini ada penjelasan di bawahnya. Oke, diagnosis aktual menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan yang menyebabkan klien mengalami kesehatan. Ini penjelasan yang di bawah. Jadi kalau diagnosis aktual, tanda dan gejala mayor dan minor ditemukan dan dapat divalidasi pada pasien. Jadi artinya kalau misalnya nih kalian mau mengangkat diagnosa bersihan jalan nafas, jadi jalan nafasnya pasien nggak bersih, itu kan cirinya adalah pasien batuk, sesak nafas, sama suara nafasnya bermasalah. Berarti kalau pasien mengalami batuk, sesak nafas, suara nafasnya bermasalah, dan itu ditemukan di pasien, berarti nanti pasien mengalami yang namanya diagnosa aktual. Aktual kan berarti benar-benar terjadi nih, gitu ya. Kalau diagnosa resiko itu tidak ditemukan tanda dan gejala mayor dan minor, tetapi pasien masih memiliki faktor resiko. Gitu ya. Jadi kalau aktual itu sudah pasti terjadi, makanya ada gejala mayor dan minor yang bisa dilihat. Tapi kalau diagnosis resiko, dia hanya beresiko. Jadi tanda dan gejalanya tidak ditemukan. Gitu ya.
Terus kalau diagnosis promosi kesehatan itu menggambarkan adanya keinginan atau motivasi pasien untuk meningkatkan kondisi kesehatannya. Jadi kalau diagnosis promosi kesehatan, misalnya pasien ngomong, aku pengen olahraga lah Mbak, main sehat. Nah kan bagus ya. Jadi di sini adalah ada keinginan atau motivasi pasien untuk meningkatkan kondisi kesehatannya ke arah yang lebih bagus ya. Terus, oke, di sini ada yang tadi ya, kalau penulisan diagnosanya kan tadi ada 3 macam diagnosa ya, diagnosa aktual, diagnosa resiko, sama diagnosis promosi kesehatan. Diulangi yuk, silakan hafalin dalam hati 3 macam diagnosa. Diagnosa aktual, diagnosa resiko, diagnosa promosi kesehatan. Kalau diagnosa aktual, nanti nulisnya ada etiologinya, ada tanda dan gejalanya. Nanti kalau diagnosis risiko, dia tidak punya etiologi, ya, tidak punya tanda dan gejala, hanya faktor risiko. Tapi kalau diagnosis promosi kesehatan, dia hanya memiliki tanda dan gejala saja. Saya ulangi ya, diagnosa kan ada 3, diagnosa aktual, resiko, diagnosa promosi kesehatan. Kalau diagnosa aktual, itu berarti nanti dituliskan masalahnya, etiologinya apa, tanda dan gejalanya apa. Tapi kalau diagnosa risiko, dia hanya dituliskan faktor resiko. Kalau diagnosa promosi kesehatan, hanya dituliskan tanda dan gejala, tidak ada penyebab. Mudeng ya, jadi masing-masing diagnosa cara nulisnya sendiri-sendiri, ora sekarepe dewek gitu ya. Oke. Nanti di sini contoh nama diagnosa ya, contohnya misalnya bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, penurunan curah jantung, intoleransi aktivitas, defisit pengetahuan. Jadi kalau medis, dokter itu punya diagnosa medis, gitu ya. Contohnya, oh diagnosa medisnya kanker ini. Nah kalau diagnosa keperawatannya, berarti misalnya, oh pasien jantung ya, diagnosa keperawatannya adalah penurunan curah jantung. Mudah nggak? Karena kita perawat, ya namanya diagnosa keperawatan, bukan diagnosa medis. Gitu ya. Oke, terus ini per masing-masing ada definisinya ya. Misalnya artinya defisit, artinya adalah tidak cukup, tidak adekuat. Kalau disfungsi artinya tidak berfungsi secara normal. Efektif artinya menimbulkan efek yang diinginkan. Gangguan artinya mengalami hambatan atau kerusakan. Lebih artinya di atas nilai normal. Penurunan artinya berkurang dalam ukuran maupun jumlah ataupun derajat. Rendah itu berada di bawah nilai normal, tidak efektif, berarti tidak menimbulkan efek, tidak proporsional, bisa terlalu besar ataupun terlalu kecil dibandingkan yang normalnya. Gitu ya, ini hanya istilah aja, berarti besok kalau ada diagnosa defisit pengetahuan, oh berarti pengetahuannya tidak cukup atau tidak adekuat. Oke, saya ulangi lagi. Diagnosis aktual yang ditulis adalah penyebab dan tanda dan gejala. Kalau diagnosis resiko nanti hanya faktor resiko ya. Kalau diagnosis promosi kesehatan nanti yang ditulis hanya tanda dan gejala. Gitu ya, harus diingat-ingat. Oke. Selanjutnya adalah nanti di SDKI sudah dijelaskan bahwa yang namanya etiologi itu bisa karena psikologis, bisa karena efek terapi, maupun karena lingkungan atau personal pasien, ataupun karena maturasional ya. Oke, ini yang harus tahu, ada yang namanya tanda, ada yang namanya gejala. Kita baca di sini. Yang namanya tanda adalah data objektif, ya, yang diperoleh dari hasil pemeriksaan lab maupun pemeriksaan diagnostik. Kalau gejala itu berarti data subjektif,
ya. Nah, nanti tanda dan gejala dibagi jadi 2 kategori, mayor dan minor. Mayor namanya saja mayor, besar ya. Ditemukan banyak untuk diagnosis, kalau minor tanda dan gejala tidak harus diperlukan. Oke, saya ulangi. Ada istilah tanda, ada istilah gejala. Ya, ada istilah tanda, ada istilah gejala. Buat jembatan keledai, kalau gejala itu pasiennya yang ngomong. Ya. Kalau gejala, pasiennya yang ngomong, aduh mas, aku sakit perut. Nah, itu berarti gejala. Benar nggak? Tapi kalau kalian besok mengukur tubuh pasien kok suhunya 39, berarti suhu 39 adalah tanda. Dong nggak? Dong ya, coba ya saya tanya ya. Coba Mutmainah, halo Mbak Mutmainah. Ya, Bu. Kalau misalnya tekanan darah pasien 160/90, itu tanda atau gejala? Tanda. Tanda ya, sip. Heksa, kalau misalnya pasien mengatakan sesak nafas, itu tanda atau gejala? Gejala, Bu. Mudeng ya, jadi apa yang dikatakan pasien disebut sebagai gejala, yang kita ukur disebut sebagai tanda. Bisa dipahami ya? Oke, Bisa, Bu. ya, sip. Terus langkah-langkah menegakkan diagnosa, besok ada kasus ya, terus kalian disuruh diagnosa perawatan pasien apa gitu. Nanti caranya adalah kita membuat yang pertama adalah tabel analisa data. Jadi misalnya kalian besok dikasih kasus, terus kalian kelompokkan dulu datanya atau bandingkan dulu data mana yang tidak normal. Mudah nggak? Tadi kan misalnya kalian sudah tahu bahwa tekanan darah itu normalnya 120/80. Kok punya pasien 160/90? Wah, berarti data tekanan darah tidak normal. Gitu ya. Jadi datanya dikumpulkan, dibandingkan mana yang normal, mana yang tidak normal. Terus selanjutnya adalah mengidentifikasi ini masalah yang aktual. Aktual berarti sudah terjadi atau belum ya? Sudah. Sudah. Kalau resiko? Belum terjadi, Bu. Belum, Bu. Oke, belum terjadi. Kalau promosi kesehatan, ada keinginan untuk meningkatkan kesehatan. Gitu ya. Oke. Terus di sini, nanti kalau diagnosa aktual ditulisnya masalahnya berhubungan dengan, terus selanjutnya adalah dibuktikan dengan, DD itu dibuktikan dengan ya tanda dan gejala. Nah, ini diagnosa risiko, masalah, DD dibuktikan dengan faktor risiko. Kalau promosi kesehatan, masalah, DD dibuktikan dengan tanda dan gejala. Jadi DD itu dibuktikan dengan, aja sampai ngesuk pas kuliah apa gitu nggak tahu DD-nya apa sih gitu. Jangan ya, dibuktikan dengan. Oke. Ini penulisan diagnosa 3 bagian karena masalah yang disebutkan, habis itu berhubungan dengan adalah etiologinya, dibuktikan dengan tanda dan gejala. Tadi kalian sudah tahu bahwa gejala yang dikatakan pasien, tanda yang hasil ukurnya kalian, gitu ya. Terus bisa juga, tadi kan 3 bagian ya, 3 bagian karena masalah, penyebab, tanda, dan gejala. Bisa juga 2 bagian, yang diagnosa risiko maupun diagnosa promosi kesehatan, itu hanya 2 ya. Kalau risiko kan berarti tadi masalah sama faktor risiko. Kalau yang promosi kesehatan, masalah sama, bukan masalah ya, kesiapan sama dibuktikan dengan tanda dan gejala gitu. Ini contoh ya, kalau yang ini, yang 3 penulisan 3 bagian kan berarti diagnosa aktual ya. Diagnosa aktual berarti diagnosa yang terjadi pada pasien. Contohnya di sini adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, berarti ini adalah masalah. Berhubungan dengan berarti adalah penyebabnya adalah spasme jalan nafas. Dibuktikan dengan berarti tadi dibuktikan dengan berarti tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya ada batuk tidak efektif, sputum berlebih, mengi, dyspnea dan gelisah. Dong ya. Kalau diagnosa yang resiko, penulisan 2 bagian. Resiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran yang menurun. Kalau yang promosi kesehatan, kesiapan peningkatan eliminasi urin, nah kan peningkatan ya,
dibuktikan dengan DD-nya. Pasien ingin meningkatkan dibuktikan dengan DD, apa tanda dan gejala. Pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal. Pasien ingin meningkatkan, berarti gejala, ya kan? Terus jumlah dan karakteristik urin normal berarti tanda. Jadi intinya rangkumannya tadi ya, diagnosis aktual tulisannya masalah, penyebab, tanda, dan gejala. Kalau yang resiko, masalah, DD dibuktikan dengan faktor resiko. Kalau yang promosi kesehatan, masalah dibuktikan dengan tanda dan gejala. Kalau yang ini BD, Nanda Kusuma, DD berarti kepanjangannya apa ya? Dibuktikan dengan. Sip. Murfiana, kalau BD ini kepanjangannya? Berhubungan dengan. Sip. Oke. Ini contoh-contoh aja ya. Tadi kan Putri, kalian apalin ya kategorinya? Masih ingat nggak kategorinya tadi? Kategori fisiologis, psikologis, kategori perilaku, kategori apa? Relasional, kategori lingkungan ya. Nanti masing-masing subkategorinya ada, diagnosanya ada. Ini adalah nama-nama diagnosa ya, Mbak Mas. Nama-nama diagnosa keperawatan. Mipil aja dibacanya ora sing kudu apal kabeh, ora butuh aja ora apal. Ya kan karena ini ya hafal lebih bagus semua diagnosa gitu ya, kayak Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, hafid ya, untuk yang laki-laki boleh hafal. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ini sudah ada di buku SDKI-nya ya, makanya kalian wajib beli. Oke, ini macam-macam diagnosa per masing-masing kategori dan subkategori. Ini contoh tampilan diagnosanya ya. Ini adalah contoh diagnosa aktual. Ini kan tadi bersihan jalan nafas tidak efektif, berarti masalahnya. Terus ini ada definisi, penyebab itu adalah etiologi. Mudah ya? Gejala dan tanda mayor. Gejala subjektif kan berarti yang pasien omongkan ya. Mayor itu berarti tanda dan gejala yang paling banyak ditemui. Mudah ya? Kalau yang minor yang sedikit. Ingat-ingat subjektif apa yang dikatakan pasien, objektif yang kita ukur. Dong ya? Subjektif apa yang dikatakan pasien, objektif apa yang kita ukur, apa yang kita observasi. Gitu ya. Ini gejala tanda mayor sama minor. Mayor artinya sebagian besar ini ada di pasien, makanya diangkat bersihan jalan nafas tidak efektif. Ini adalah contoh diagnosa risiko aspirasi. Di sini ada definisi faktor risiko sama kondisi klinis yang terkait penyakitnya. Terus diagnosa yang promosi kesehatan, ada kesiapan peningkatan eliminasi urin, ada definisi sama gejala ya, gejala mayor maupun minor. Nggak ada penyebab. Secara teori kan memang ya, nggak ada penyebabnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan bertanya. Waktunya kurang dari 1-2 menit. Nanti kalau misalnya mati, boleh bertanya via forum ya, tapi tanya sekarang juga nggak apa-apa. Monggo, silakan. Intinya, diagnosa ada 3. Aktual yang sudah terjadi di pasien, resiko yang beresiko, berarti pasien belum mengalami, tapi beresiko loh ya. Terus yang terakhir, beresiko berarti ya bisa kena gitu. Terus diagnosa promosi kesehatan, diagnosa yang bagus ya, yang pasien menunjukkan keinginan, bukan keinginan, menunjukkan benar keinginan, kesiapan untuk dalam kondisi yang lebih sehat gitu. Itu ya. Untuk bagaimana cara merumuskan diagnosa ketika besok diberikan kasus, tentukan dulu mana data yang tidak normal. Dari data tidak normal tadi dikelompokkan. Terus masukkan ke gejala mayor. Ini kira-kira cocoknya yang mana ya diagnosanya? Masuk ke subkategori mana? Gitu. Kategorinya masih ingat ada 5 tadi? Kategori apa? Fisiologis,
psikologi, psikologis, perilaku, perilaku, relasional, lingkungan. Lingkungan. Oke. Nggak ada pertanyaan? Kuncoro ada pertanyaan tak? Bu, mau tanya itu yang mengisi apa itu, Bu? Oh iya. Oke, mungkin akan banyak istilah-istilah asing ya. Boleh nanti di searching ya Kuncoro. Karena maksudnya pelajaran KMB beriringan ya. Tapi kalau yang secara sekilas Butir terang